Baik, selanjutnya kita akan melakukan update data riwayat keluarga. Di sini ada 3 tab. Yang pertama orang tua, kedua pasangan, yang ketiga anak. Kita mulai dengan mengisi data orang tua. Silakan tambah baru. Jika orang tua kita PNS, silakan pilih PNS, lalu masukkan NIP-nya. Data akan muncul secara otomatis. Klik lanjutkan. Kemudian silakan upload data dukungnya. Jika bukan PNS, pilih bukan PNS. Oke, ini hanya contoh saja. Tanggal lahirnya silakan diisi, jenis dokumennya KTP atau KIA, nomor dokumen silakan diisi lengkap. Jenis kelamin, agama silakan dilengkapi. Statusnya hidup atau meninggal silakan dipilih. Baik. Ada pertanyaan, bagaimana jika orang tua sudah meninggal cukup lama, lalu tidak ditemukan data-data kependudukan seperti KK atau KTP, sehingga tidak bisa memasukkan nomor dokumen di sini. Padahal nomor dokumen ini tidak boleh kosong atau wajib diisi. Jadi Bapak Ibu silakan usaha dulu, cari dulu dokumen-dokumennya atau tanya ke saudara, barangkali ada. Kalau sudah mentok tidak nemu, silakan ini diisi angka 1. Seperti itu tipsnya, tips dan triknya. Tapi usahakan dulu ya, Bapak Ibu usahakan dicari dulu dokumennya. Kalau sudah benar-benar mentok, baru ini dikosongi atau diisi angka 1. Seperti itu. Klik lanjutkan. Upload dokumen KK ini sifatnya opsional, artinya bisa dilengkapi atau bisa tidak. Oke, ini saya kosongin saja. Lanjutkan. Jangan lupa klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kirim. Kembali ke daftar riwayat. Kita klik lagi riwayat keluarga. Kita lengkapi dengan data ibu. Misalkan ya. Oke. Oke. Kita sudah selesai input riwayat orang tua. Di sini tidak tampil karena statusnya masih usulan, menunggu diverifikasi dan di approve. Oke, kita lanjut mengisi data pasangan. Jika Bapak Ibu pernah menikah lebih dari 1 kali, silakan dimasukkan semua data pasangannya. Pilih suami atau istri ke 1 misalkan. Status pernikahannya apa? Cerai hidup atau cerai mati. Status pekerjaan pasangan, PNS atau bukan PNS, silakan dipilih. Lalu silakan lengkapi datanya.
Oke, tanggal lahirnya silakan diisi, identitasnya KTP, nomor identitasnya silakan dilengkapi. Oke, alamat tidak boleh kosong. Jika statusnya cerai hidup, silakan masukkan nomor akta cerainya. Oke, kemudian lanjutkan. Silakan upload bukti dukungnya, lalu klik lanjutkan. Nah, ini wajib ya, wajib diupload ya. Oke, saya kembali saja. Setelah pernah menikah lebih dari 1 kali, silakan masukkan data pernikahan yang kedua dan seterusnya seperti itu. Ini karena data pasangan sudah ada, jadi hanya saya lengkapi saja. Suami istri ke-1, status pernikahan menikah, status pekerjaan bukan PNS. Oke. Jika pasangan Bapak Ibu PNS, orang PNS, silakan klik PNS lalu masukkan NIP-nya, akan muncul datanya secara otomatis. Klik lanjutkan, kemudian upload bukti dukungnya. Oke, tanggal lahir kan gini. Oke, ini hanya contoh saja ya. Lanjutkan, lalu upload akte nikahnya. Belum di scan ternyata, kita ganti dengan ini saja. Oke, klik lanjutkan. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kirim. Oke. Setelah itu kita akan melakukan input data anak. Klik tab anak, silakan dicek anak yang ditampilkan pada aplikasi MySAPK ini apakah sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau belum. Jika belum, misalkan di daftar anak ini masih kosong, bisa ditambah baru. Silakan pilih orang tua. Status anak ini penting ya Bapak Ibu. Status anak tiri, kandung atau angkat. Kemudian status pekerjaan anak. Jika PNS tinggal inputkan NIP-nya. Jika bukan PNS ya silakan lengkapi data-datanya. Oh ya, penting saya sampaikan di sini bahwa semua anak yang Bapak Ibu miliki silakan dimasukkan pada aplikasi MySAPK ini. Baik itu anak yang masih dalam 1 kakak atau sudah pecah kakak. Kenapa? Karena anak ini kaitannya bukan hanya dengan tunjangan, tapi juga dengan ahli waris. Jadi silahkan lengkapi, masukkan semua anak yang Bapak Ibu miliki di daftar riwayat anak ini. Baik yang sudah menikah, sudah pecah kakak, atau masih dalam 1 kakak. Silakan dimasukkan semua dengan dilampiri bukti dukung akte anak. Oke. Ini kalau sudah diisi semua, klik lanjutkan. Oke, misalkan ini saya contohkan. Jika
anak bapak ibu belum memiliki KTP, nomor dokumen bisa dicek pada KK. Di situ ada nomor identitasnya. Oke. Nomor aktenya silakan dilengkapi. Klik lanjutkan. Ini masih loading. Oh, ternyata ada yang belum diisi. Oke, lanjutkan. Silakan upload bukti dukungnya, akte anak bapak ibu. Oke, lanjutkan. Disclaimer-nya dicentang, klik kirim. Baik, kita masuk lagi ke riwayat keluarga. Jika di sini nama anak sudah sesuai, maka tinggal upload bukti dukungnya. Dilengkapi dulu datanya, orang tuanya, status anaknya, tanggal lahirnya silahkan, jenis dokumennya, nomor dokumen, nomor aktenya, statusnya silakan dilengkapi. Upload bukti dukung berupa akte kelahiran. Oke, klik disclaimer-nya, kirim. Oke, kembali ke riwayat. Kita klik lagi riwayat keluarga. Kita lengkapi data anak yang kedua. Jika anak bapak ibu belum punya KTP, bisa dilihat pada kakak bapak ibu. Di situ ada nomor identitas anak, silakan dimasukkan di sini. Oke, kita cek lagi ringkasannya apakah sudah betul. Kalau sudah betul silakan klik saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Masih loading. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan, kenapa kok pada riwayat keluarga ini masih merah ya, padahal sudah diinput semua? Itu karena bapak ibu belum mengeklik data riwayat keluarga orang tua sudah sesuai. Klik, lalu pindah ke pasangan, data riwayat keluarga atau pasangan sudah sesuai. Kemudian masuk lagi ke anak, klik data riwayat keluarga atau anak sudah sesuai.
Oke, masih merah. Coba kita ulangi lagi. Nah, ini dia, sudah berubah menjadi hijau. Jadi pastikan pada tab orang tua diklik data sudah sesuai, di pasangan juga diklik data sudah sesuai, di tab anak juga diklik data sudah sesuai, baru akan berubah menjadi hijau. Demikian Bapak Ibu cara mengisi riwayat keluarga.